Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jal. Di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita, Allah perkenankan kita untuk duduk kembali, bermajlis kembali di masjid yang kita cintai ini. Kita berharap kepadanya semata ilmu yang bermanfaat, yang akan membuahkan amal soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak, Ibu, dan hadirin rahimakumullah, pembahasan kita masih pada pembahasan tentang tawakal. Dan kita berada pada paragraf terakhir dari penjelasan yang dituliskan oleh penulis dalam kitab Taisirul Usul Syarhu Thalathatil Usul. Beliau mengatakan, wa idza qawiya tauhidul abdi qawiya tawakkuluhu. Jika tauhid seorang hamba kuat, maka tawakalnya pun juga akan kuat. Seseorang yang tauhidnya kuat, maka tawakalnya kepada Allah pun juga akan kuat. Tauhid yang kita maksudkan di sini, Bapak Ibu, bukan hanya sebatas ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Namun juga tauhid yang berkaitan dengan ma'rifat. Ma'rifat atau ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba tentang Tuhannya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu tidak hanya tauhid uluhiyah, namun juga ada tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Maka semakin kuat ketiga tauhid ini pada seorang hamba, tauhid rububiyahnya kuat, tauhid uluhiyahnya kuat, tauhid asma wa sifatnya kuat, maka akan semakin kuat pula tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu tema atau satu pelajaran yang saya kira cukup jarang dibahas di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu adalah yang berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Berkaitan dengan asma'ullah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal Bapak Ibu rahimakumullah, tugas kita di dunia ini di antaranya yang paling kuat adalah untuk mentauhidkan Allah. Dan di antara tauhid adalah tauhid asma wa sifat. Di antara tauhid adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan ini, pembahasan tentang ilmu, tentang mengenali Allah Subhanahu wa taala, siapakah Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ini adalah pembahasan yang paling mulia. Dengan kata lain, mempelajari Asmaul Husna dan juga sifat-sifat yang terkandung di dalam Asmaul Husna serta mengamalkan Asmaul Husna, ini merupakan ilmu yang paling tinggi yang ada di dalam agama Islam.
ilmu yang paling mulia adalah tentang Asmaul Husna. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa, Pak? Karena objek yang kita pelajari dalam ilmu Asmaul Husna atau Tauhid Asma wa Sifat, objeknya siapa? Objeknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembahasan tentang Asmaul Husna dan juga sifat-sifat yang terkandung di dalamnya, dan juga pembahasan-pembahasan tentang hal tersebut secara umum, ini merupakan pembahasan yang paling mulia. Dan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran untuk memperkenalkan dirinya. Allah memperkenalkan siapakah dia, siapakah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kepada para hambanya melalui Al-Quran. Kita kalau membaca di dalam Al-Quran, biasanya di akhir-akhir ayat, di ujung-ujung ayat, misalkan ayat kursi, ujung ayatnya bagaimana? Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyu al-azim. Al-aliyyu al-azimu, ini adalah Asmaul Husna. Dan keduanya adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya bagian dari Asmaul Husna. Dan keduanya menunjukkan kepada satu zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keduanya memiliki sifat yang berbeda. Al-Ali, Allah yang maha tinggi. Berarti sifatnya apa? Allah maha tinggi. Al-ulu, kemahatinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-azim, Allah yang maha agung. Berarti sifatnya apa? Al-azamah, Allah memiliki keagungan. Kalau kita mempelajari tentang Asmaul Husna, maka sejatinya kita sedang mempelajari ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena apa tadi kita sebutkan, objek yang kita pelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alasan yang kedua, karena syaraful ilmi bisyarafi ma'lumi bihi. Keutamaan sebuah ilmu tergantung keutamaan objek yang dipelajari. Maka berbeda antara orang yang mempelajari, misalkan apa Pak? Ya misalkan tentang ilmu warisan, dengan orang yang mempelajari ilmu tentang Al-Quran. Berbeda. Mana yang lebih berbobot? Warisan bagian dari Al-Quran. Tentu Al-Quran lebih berbobot. Mana yang lebih berbobot antara mempelajari ilmu tentang wakaf dengan ilmu tentang Asmaul Husna? Asmaul Husna. Kita yang duduk di majelis ini mungkin tidak semuanya faham tentang wakaf. Sinten Pak yang faham tentang wakaf? Punya sertifikat sebagai apa istilahnya nadhir wakaf? Mungkin nggak ada. Bahkan mungkin nggak ada yang faham secara detil. Apakah bermasalah? Tidak. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau ada 2 orang yang faham, alhamdulillah. Tapi kalau tidak ada sama sekali, masih ada yang lain yang faham. Tapi ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing orang, masing-masing individu harus tahu. Kenapa? Karena masing-masing orang, masing-masing individu, dia harus menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara manusia, mereka lebih kenal tentang pemain bola dibandingkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang Asmaul Husna. Sinten Pak pemain bola sing sakniki paling top? Sinten? Pangga Ronaldo kan biyen. Dari dulu tetap Ronaldo. Niku jagone jenengan kok pilih. Asline wonten lentune. Cuman kadung fanatik, jadi nggak tahu yang lain. Taunya ya itu. Sebagian orang seperti itu. Ya tahu perkembangan tentang persepak bolaan, tapi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala
Masih tentang Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang dia sembah, yang minimal 5 kali sehari dia sholat, dia sujud kepadanya, tidak kenal. Ini sungguh sangat disayangkan. Makanya Bapak Ibu, semakin kuat tauhid seseorang, semakin kuat pula tawakalnya kepada Allah. Dengan bahasa lain, semakin seseorang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, faham betul siapakah Allah Subhanahu wa taala, maka tawakalnya kepada Allah akan semakin besar. Maka pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenali Allah Subhanahu wa taala? Sudah kita sebutkan di pembahasan-pembahasan yang dulu. Tapi minimal 2 cara. Yang pertama dengan mempelajari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an seperti yang kita sebutkan tadi, isinya adalah tentang pengenalan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Dan yang kedua, cara yang pintas adalah dengan mempelajari Asmaul Husna. Ya, banyak alhamdulillah buku-buku yang ditulis tentang Asmaul Husna kemudian diterjemahkan dalam bahasa kita. Allah memiliki nama misalkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Hadi, Al-Fattah dan seterusnya. Apa maknanya? Apa yang terkandung dalam nama ini? Apa sifat yang ada dalam nama ini? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bermuamalah dengan Allah menggunakan nama atau Asmaul Husna ini? Ada Pak Bu buku-bukunya, ya sudah diterjemahkan dalam bahasa kita. Tinggal kita mau nggak menggerakkan, apa sih yang digerakkan? Menggerakkan ya kaki kita. Kemudian menggerakkan uang kita. Paling berapa? Nggak sampai 100.000. Ya, sekarang alhamdulillah murah dan mudah. Semuanya bisa kita dapatkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, la yastaqimu tawakkulul abdi hatta yasihha lahu tauhiduhu. Tidak akan bisa jejak, tidak akan bisa istiqomah. Tawakal yang dimiliki oleh seorang hamba sampai tauhid yang ada pada dirinya itu sahih. Selagi seorang hamba tauhidnya masih goyah, masih ya dicampuri dengan kesyirikan, atau tauhid dia tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Asmaul Husna, pengenalan dirinya tentang Allah Subhanahu wa taala masih rendah, maka tawakal dia kepada Allah akan kurang. Akan berbeda Bapak Ibu, orang yang kenal dengan Allah sepenuhnya dengan orang yang hanya tahu bahwasanya Allah adalah Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Jangankan sampai bertawakal, dalam berdoa saja berbeda antara orang yang kenal Allah dengan orang yang tidak terlalu kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kuat, semakin sahih tauhid seseorang, maka tawakalnya pun akan semakin kuat, semakin jejak dan semakin istiqamah. Kata beliau, bal haqiqatut tawakkuli tauhidul qalbi. Bahkan boleh dikatakan bahwa hakikat dari tawakal itu adalah tauhidul qalbi. Tauhid yang ada di dalam hati seseorang. Fama damat fihi alaiqus syirki fatawakkuluhu ma'lulun madkhulun. Selagi seseorang di dalam hatinya masih ada kecondongan, kecenderungan kepada selain Allah, masih suka menyandarkan hatinya kepada selain Allah, maka sejatinya tawakal dia pun juga ma'lul, masih ada cacatnya. Ya. Kadang kita seperti itu, belum bisa sepenuhnya ikhlas, murni, tulus lillahi ta'ala, belum bisa. Masih ada yang kita sandari. Maka sesuai dengan kadar penyandaran hati kita kepada Allah dan kepada selain Allah, sesuai dengan itu pula tawakal kita. Dan di sini terjadi kesyirikan. Kalau kita menyandarkan hati kita kepada selain Allah, hakikatnya itu adalah kesyirikan. Wa ala qadri tajridit tauhidi takunu sihhatut tawakkul. Dan sesuai dengan kadar
pemurnian tauhid seorang hamba kepada Allah, maka sesuai itu pula keabsahan tawakal yang ada pada dirinya. Sesuai dengan kadar tauhid yang ada dalam hati kita. Fa innal abda matal tafata ila ghairillahi akhadha dzalika liltifatu syu'batan min syu'abi qalbihi. Seorang hamba kapan saja dia hatinya menoleh kepada selain Allah. Hatinya melirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hatinya memiliki kecondongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan itu pula dia akan memiliki syu'bah. Syu'bah itu satu golongan atau satu titik di mana hatinya akan condong kepada apa yang dia lirik tersebut. Fanaqasa min tawakkulihi 'ala Allahi biqadri dhihabi tilka syu'bah. Sehingga tawakalnya dia kepada Allah akhirnya berkurang sesuai dengan kadar hilangnya syu'bah, satu titik yang ada dalam hatinya tersebut. Wa min hahuna dhanna man dhanna anna tawakkula la yasihu illa bi rafdil asbab. Di sini atau dari sini ada orang yang menyangka bahwa tawakal itu tidak sah kecuali harus dengan meninggalkan seluruh sebab. Jadi Pak Bu, seorang dia harus sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala seseorang yang harusnya bertawakal hanya kepada Allah, kok dia ternyata masih melirik selain Allah. Dia masih memiliki kecenderungan untuk menyandarkan, melabuhkan hatinya kepada selain Allah, maka sesuai dengan kadar itu pula dia akan condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ada sebagian orang yang menyangka berarti kalau kita tawakal harus sepenuhnya lillahi ta'ala dan tidak boleh sama sekali melirik kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha haq, dan ini benar. Kalau kita tawakal harus sepenuhnya lillahi ta'ala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin akan tetapi rafduha 'anil qalbi la 'anil jawarih. Kita menghilangkan, menolak sebab-sebab tersebut dari hati kita. Dan kita tidak menolak sebab-sebab tersebut dari anggota badan kita. Jadi kalau kita mau tawakal yang benar, hati kita harus benar-benar bersih dari segala sebab, segala ikhtiar yang kita lakukan. Hati kita sepenuhnya lillahi ta'ala. Namun jawarih kita, anggota badan kita melakukan sebab-sebab tersebut secara langsung. Fatawakkulu la yatimmu illa birafdil asbabi 'anil qalbi wa ta'alluqu al-jawarihi biha. Kesimpulannya kata Imam Ibnul Qayyim, tawakal itu tidak akan pernah sempurna kecuali dengan menghilangkan kecenderungan hati terhadap sebab-sebab ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan, dan tidak akan sempurna kecuali dengan melakukan sebab-sebab tersebut dengan anggota badan. Saya bahasakan lebih sederhana lagi, hatinya fokus kepada Allah, tapi anggota badannya, anggota fisiknya melakukan ikhtiar, melakukan sebab. Sebab yang dia lakukan, ikhtiar yang dia lakukan, proses yang dia lakukan tersebut tidak sampai masuk ke dalam hati. Sehingga apa? Ketika dia gagal melakukan proses tersebut, ya hatinya tetap tenang saja. Kenapa? Karena dia tidak pernah sama sekali menyandarkan hasil kepada sebab yang dia lakukan, kepada proses, kepada ikhtiar yang dia kerjakan. Fayakunu munqati'an minha muttasilan biha. Sehingga kata Ibnul Qayyim, orang tersebut, orang yang sedemikian ini tawakalnya, dia terputus dari sebab-sebab tadi, namun dia juga bersambung dengan sebab-sebab tadi.
Hatinya terputus dari sebab-sebab yang dia lakukan. Hatinya nggak peduli. Tapi anggota badannya tetap melakukan. Kira-kira bisa atau tidak, Pak? Bisa atau tidak? Ya bisa. Kita tidak menyandarkan hasil kepada sebab. Kita lakukan sebab. Kita lakukan ikhtiar. Kita misalkan sakit, maka kita ikhtiar pengobatan. Kita berobat. Namun kita sama sekali tidak menoleh sebab kesembuhan kepada obat ini. Sepenuhnya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menyembuhkan. Ini hanya sebab saja. Kiranya sebab yang kita lakukan, ikhtiar yang kita lakukan ini kok gagal, maka kita tidak bersedih hati. Kenapa? Karena tawakal kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fatawakkulu ibadatun qalbiyah. Penulis hafizallah mengatakan tawakal sejatinya dia adalah ibadah hati. Tawakal sejatinya dia adalah ibadah hati. Fa in i'tamada ala ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah fadzalika huwa syirkul akbar. Kalau seseorang menyandarkan tawakalnya kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah, maka itu adalah perbuatan syirik akbar. Kalau ada orang melakukan tawakal, menyandarkan hatinya kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjatuh dalam syirik akbar. Wa in i'tamada 'alal ahya al-hadirin. Namun kalau dia sandarkan hatinya kepada orang-orang yang hidup, orang-orang yang hidup, dan orang tersebut ada, orang hidup dan ada, minas salatin, baik dari kalangan para penguasa, wa nahwim atau selainnya, fima aqdarahumullahu alaih, dari kalangan orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya, min rizqin, berupa rizki, memberi rizki, yang maksudnya adalah sebagai sebab kita mendapatkan makanan, au daf'i adza, atau menolak gangguan, wa nahwihi atau selainnya, fahuwa nau'u syirkin asghar, maka ini adalah salah satu jenis syirik asghar. Kita ulangi lagi, kalau seseorang bertawakal kepada selain Allah, kalau seseorang dia bertawakal kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik. Jelas. Namun, kalau seseorang dia memiliki kecondongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, selain Allah ini tidak memiliki kemampuan, maka ini pun juga merupakan syirik akbar. Contohnya, orang ingin sembuh, orang terkena penyakit. Kok dia datang ke salah satu makam keramat? Ada nggak Pak makam keramat di sini? Makam seorang wali. Dia datang ke makam tersebut. Ngapain? Karena ingin kesembuhan. Ya, sakit misalkan. Sakit apa yang separuh tidak bisa gerak itu apa namanya? Stroke misalkan. Datang ke makam wali, makam aulia, meminta kesembuhan atau meminta kesembuhannya kepada Allah, cuman dia sandarkan kesembuhan tersebut melalui si wali. Artinya apa? Dia melakukan tawasul kepada si wali tersebut. Maka ini adalah syirik akbar. Kenapa? Karena Allah tidak jadikan ya si wali ini sebagai sebab kesembuhan. Dan bahkan Allah tidak jadikan si wali ini memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Dan pernah kita sampaikan bahkan boleh jadi wali tersebut meninggal karena sakit. Ya, orang datang ingin disembuhkan, ya ingin mendapatkan solusi dari penyakit-penyakitnya yang menaun, datang ke kuburan tertentu, memohon kepada penghuni kuburnya,
supaya diberikan kesembuhan. Dia lupa kalau ternyata dulu penghuni kubur ini juga meninggal karena sakit. Dan manusia hari ini seperti itu. Subhanallah, datang ke pemakaman ya syekh tertentu, kiai tertentu. Untuk apa? Mencari berkah, mencari kesembuhan dan seterusnya. Dia lupa kiai tersebut dulu sakit bertahun-tahun. Bahkan tidak pernah mampu untuk sholat jamaah. Ya, terbaring, terbujur di kasurnya bertahun-tahun. Kemudian setelah meninggal diangkat menjadi wali. Orang-orang pada datang bertabaruk, meminta ini itu, meminta kesembuhan. Dia lupa kalau si wali tersebut, si kiai tersebut dulunya juga sakit. Maka ini adalah bentuk kesyirikan, syirik akbar. Bertawakal, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersandar kepada orang-orang yang hidup dan dia ada, hidup dan ada, hadir. Hadir di sini maksudnya adalah ada, betul-betul ada di sekitar kita. Atau ada orangnya jauh, namun kita bisa menghubunginya. Sekarang tentu zaman berbeda dengan dahulu. Zaman dahulu disyaratkan harus hadir. Zaman sekarang meskipun mungkin tidak ada, asalkan kita tersambung maka itu dihukumi sebagai hadir. Dalam hal-hal yang memang Allah berikan kemampuan untuk mereka. Maka ini kalau kita bertawakal kepada mereka, kita akan terjatuh dalam syirik asghar. Contohnya apa? Contohnya kita menyandarkan kemenangan peperangan kepada pasukan perang. Maka ini adalah kesyirikan. Kita menyandarkan kemenangan peperangan kepada pasukan perang yang sedang diutus. Maka ini adalah bentuk kesyirikan, namun syiriknya adalah syirik asghar. Dan ini adalah perkara-perkara yang harus kita pelajari. Ya, banyak hal-hal yang ternyata itu adalah bagian dari syirik asghar, namun kita tidak menyadarinya. Berikutnya, penulis membawakan dalil dari tawakal. Dan tawakal ini memiliki banyak dalil baik dari Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini beliau mencukupkan dengan 2 dalil saja. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal jika kalian betul-betul orang yang beriman. Dalil yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan memberikan kecukupan. Bagaimana penjelasannya? Dalil tentang tawakal, yaitu dalil yang menunjukkan bahwasanya annahu ibadatun la yusrafu illa lillah. Bahwasanya tawakal adalah bagian dari ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah, wa 'alallahi la 'ala ghairihi fatawakkalu. Dan hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya, fatawakkalu, bertawakallah kalian. Wa fawwidhu umurakum ilaih. Serahkanlah urusan-urusan kalian hanya kepadanya, in kuntum mu'minin. Jika kalian benar-benar merupakan orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini Bapak Ibu rahimakumullah, Allah dahulukan yang seharusnya diakhirkan. Jadi dalam kaidah bahasa Arab ada namanya mubtada, ada namanya khobar. Dan ada namanya jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Nah, di sini seharusnya kalau normalnya teks bahasa Arabnya adalah fatawakkalu 'alallahi in kuntum mu'minin. Namun Allah balik menjadi wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal. Menurut Syekh Abdurrahman
Al-Qasim, kakek dari penulis kitab ini menunjukkan bahwasanya al-hasr, menunjukkan pembatasan bahwa yang namanya tawakal tidak boleh kita arahkan, kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mendahulukan Allah, mendahulukan khabarnya. Ya, sehingga harus diikhlaskan lillahi taala. Kata Imam Ibnul Qayyim, al-mu'allaqu 'ala syarti yu'damu 'inda 'adamihi. Sesuatu yang dikaitkan dengan syarat itu hilang atau tidak ada tatkala syaratnya tidak ada. Wa hadza yadullu 'ala intifa'il imani 'inda intifa'i tawakkul. Ini menunjukkan bahwa keimanan akan hilang kalau tawakal seseorang juga hilang. Jadi kalau kita melihat ayatnya, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah hendaknya kalian bertawakal kalau kalian beriman. Maknanya kalau kalian tidak bertawakal kepada Allah berarti kalian tidak beriman. Kenapa? Karena syarat orang yang beriman kepada Allah adalah tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini maksud dari perkataan Imam Ibnul Qayyim. Faman la tawakkula lahu la imana lahu. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah maka dia tidak ada keimanan di dalam hatinya. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah hanya kepada Allah, bertawakallah kalian jika kalian beriman. Dan Allah juga berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaknya bertawakal orang-orang yang beriman. Allah juga berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman mereka hanyalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya menjadi bergetar. Ini ciri dari orang yang beriman. Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, ya awal-awal dari surat Al-Anfal. Ciri orang yang beriman kalau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan tentang Allah, maka wajilat qulubuhum, hatinya tergerak, hatinya tersadarkan. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada orang-orang yang beriman, maka iman mereka pun bertambah. Imannya bertambah. Maka kita cek Bapak Ibu. Kalau kita mendengar ayat-ayat Allah, kita mendengar Al-Qur'an dibaca, kita cek diri kita. Apakah hati kita tergerak? Apakah ada keimanan yang bertambah di dalam hati kita? Atau biasa-biasa saja? Atau na'udzubillah malah kita benci? Sebagian orang gak suka dengerin ada orang murattal bacaan-bacaan Al-Quran. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ini ciri orang yang beriman. Kata Imam Ibnul Qayyim, wa hadza yadullu ala inhisaril mu'minina fi man kana bihadhis sifah. Ini menunjukkan batasan sifat yang dimiliki oleh orang beriman. Siapa mereka? Orang yang memiliki sifat-sifat ini. Jadi kalau kita memiliki sifat ini, ya mungkin kita boleh mengaku kalau kita sebagai orang yang beriman. Tapi kalau tiga sifat ini saja tidak ada dalam hati kita, maka nanti dulu kalau mau ngaku beriman. Dan ayat ini yang mengingatkan para sahabat Nabi SAW tatkala di peperangan Badar. Wa man ya'tamid 'ala Allahi fi umurihi fahuwa kafihi. Dan barang siapa yang bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusannya, fahuwa kafih, maka dialah Allah yang akan memberikan kecukupan kepada hamba tersebut. Siapa saja orangnya?
Kalau dia bersandar kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Wa minal adillati ala dzalika, di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yatawakkal 'ala Allah wa ya'tamid 'alaihi fi amri dinihi wa dunyahu fahuwa hasbuhu wa kafihi." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah dan menyandarkan hati kepadanya dalam urusan agama dan dunianya, maka dialah Allah yang akan memberikan kecukupan. Wa kafihi, yang memberikan kecukupan. Kata Imam Ibnul Qayyim, "Wa man kana Allahu kafihi wa waqihi fala matma'a fihi li'aduwin." Siapa saja orang yang Allah Subhanahu wa taala menjadi pencukup bagi dirinya, maka musuh-musuhnya tidak akan bisa memberikan madarat. Musuhnya tidak bisa memiliki madarat. Wala yadurruhu illa adzan la budda minhu. Dan dia tidak akan termadarati kecuali dengan gangguan-gangguan yang memang tabiatnya pasti dia rasakan. Musuh tidak akan mampu untuk memberikan gangguan, memberikan madarat. Namun gangguan-gangguan yang sifatnya tabi'i, alami, tetap mereka rasakan. Contohnya bakal harri wal barat wal ju'i wal atash. Seperti merasakan hawa yang panas, dingin di musim dingin, atau rasa lapar, kehausan, ini pasti dia rasakan. Tapi musuh tidak akan mampu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan. Orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan berikan kecukupan. Sehingga musuh-musuh yang datang kepadanya ingin memberikan madarat tidak mampu. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kecukupan. Wa amma an yadurrahu bima yablughu bihi muraduhu fala yakunu abadan. Adapun musuh, kalau dia ingin memberikan madarat sehingga sampai kepada orang ini, orang yang bertawakal kepada Allah, maka tidak akan mampu, tidak akan sampai. Wa farqun bainal adzal ladzi huwa fi dzahir wa idza'un wa fi dzahiri idza'an wa huwa fil haqiqati ihsanun ilaihi wa idrarun binafsi. Dan berbeda antara gangguan yang merupakan gangguan yang ditujukan kepada dirinya dan juga perbuatan baik dan juga idrar binafsihi, perbuatan yang memadaratkan dirinya sendiri, wa bainad durril ladzi yatashaffa bihi minhu, dan antara madarat yang dia dihadapkan kepadanya. Insyaallah kita akan jelaskan setelah azan insyaallah. Namun satu perkataan dari kakek penulis daripada kitab ini, ya, di dalam ayat Al-Qur'an tidak ada balasan dengan hasbuhu, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada balasan ibadah dengan hasbuhu, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali ibadah tawakal ini saja. Hanya pada ayat tawakal ini, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan padanya. Ya, hanya ibadah tawakal ini saja. Selainnya tidak. Wallahu taala a'lam.
Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, wa farqun bainal adza allazi huwa fi dhahiri idza'un wa huwa fil haqiqati ihsanun ilaihi wa idrarun bi nafsihi wa bainad durri allazi yatashaffa bihi minhu. Berbeda antara gangguan yang dia pada zahirnya adalah gangguan, namun hakikatnya dia adalah perbuatan baik untuk orang tersebut, orang yang bertawakal tersebut. Jadi terkadang gangguan itu sampai kepada orang yang bertawakal kepada Allah. Namun hakikatnya, namun sejatinya itu adalah bentuk ihsan, bentuk perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya melalui sebab gangguan yang sampai kepada dirinya. Jadi dia sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini bahwasanya orang yang bertawakal maka Allah yang akan memberikan kecukupan. Ternyata masih saja ada gangguan yang menimpa dirinya sampai kepada dirinya. Maka kita harus bedakan. Dia zahirnya, lahiriahnya dia adalah gangguan. Namun hakikatnya dia adalah bentuk ihsan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Allah menghendaki hal tersebut supaya orang ini lebih berhati-hati. Supaya orang ini diampuni dosanya dengan sebab madarat yang sampai kepada dirinya. Supaya orang ini faham, oh ternyata orang-orang ini tidak baik untuknya, sehingga dia bisa memisahkan diri. Dan akhirnya dia sadar orang-orang tersebut memang tidak baik untuk dirinya. Berbeda antara ini dengan gangguan atau dengan madarat yang memang musuh menginginkan secara langsung. Maka apa yang diinginkan oleh musuh, yang diharapkan oleh musuh menimpa dirinya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan ganggu. Namun ada kalanya madarat yang dirasakan oleh orang yang sudah bertawakal benar-benar dia rasakan. Sehingga apa? Sehingga setelah dia sadar ada hikmah di balik apa yang Allah timpakan kepada dirinya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, ini yang bisa dibaca, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.